Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa TV Tebu Ireng yang dirahmati oleh Allah, pada kajian ini saya akan memberikan kajian terkait dengan hal-hal yang disunnahkan selama kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada hambanya ini, ada tradisi syariat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu dalam bentuk Allah memberikan khosais, memberikan keistimewaan. Keistimewaan itu bisa melekat pada waktu, keistimewaan itu bisa melekat pada tempat. Jadi ada kelebihan, keutamaan, ada fadilah, ada khususiat yang oleh Allah ditempelkan pada waktu. Contohnya pada bulan Ramadan. Ramadan itu Allah memberikan banyak keistimewaan kepada hambanya yang melakukan ibadah-ibadah di luar ibadah puasa yang memang diwajibkan oleh Allah, yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua, ada keistimewaan atau fadilah, fadail, ada khasais yang diberikan oleh Allah yang menempel pada tempat. Nah, kalau pada tempat ini tentu seseorang bisa mengulang-ulang ketika punya kesempatan, punya kemampuan untuk bisa mencari tempat itu. Tapi kalau yang namanya keutamaan itu menempel pada waktu, maka tentu kita harus menunggu waktu itu untuk hadir kembali, bisa kita masuk atau bisa kita berada di dalam waktu itu. Dan ini tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling punya hak, paling punya takdir untuk menentukan apakah seseorang akan diberikan umur yang cukup untuk kembali memasuki waktu yang penuh keutamaan itu apa tidak. Contohnya pada bulan Ramadan ini. Ramadan oleh Allah diberikan banyak keistimewaan yang menempel pada waktu bulan Ramadan ini. Nah, kewajiban yang harus kita lakukan di Ramadan ini adalah puasa. Ada banyak hal ibadah-ibadah sunnah yang menyertai pelaksanaan ibadah puasa yang sangat dianjurkan sebagai bentuk amalan-amalan yang bersifat sunnah. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah syahrul Quran, di mana Malaikat Jibril pada saat Nabi masih sugeng, masih hidupnya, senantiasa hadir pada bulan Ramadan ini untuk melakukan tadarus dengan kanjeng Nabi. Sehingga di Ramadan ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tradisi tadarus yang kita lakukan, terutama pada malam hari, itu harus menjadi bagian dari kebiasaan yang terus kita maksimalkan pelaksanaannya. Jadi tidak sekedar cepet-cepetan hafal Al-Quran, khatam Al-Quran maksud saya, tidak akeh-akehan khatam Quran dalam membaca Qurannya ketika kita tadarus, tapi yang terpokok adalah bagaimana Al-Quran itu kita baca dengan benar, betul-betul karena Allah, tidak karena saingan, tidak karena ingin dikatakan akeh khatame dan sebagainya. Karena kalau itu yang terjadi, kebaikan kita ini menjadi muspro. Tetap segalanya harus kita lakukan dengan nawaitu karena Allah. Semua yang kita lakukan itu. Sehingga betul-betul mendapatkan kesempurnaan. Jadi yang pertama, amalan yang dianjurkan itu memperbanyak baca Al-Quran, yang itu disebut dengan tadarus Quran. Sebenarnya itu tidak harus pada malam hari saja gitu ya. Tidak hanya dilakukan pada malam hari saja setelah tarawih. Tapi membaca Al-Quran itu harus dilakukan sewaktu-waktu ketika kita punya kesempatan untuk membaca Al-Quran. Selama Ramadan ini. Karena waktu Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Jadi as-saumuli wa ana adzibi itu artinya Allah yang menghandle terhadap imbalan yang diberikan oleh hambanya dalam bulan Ramadan ini. Semua amal ibadah itu Allah yang menentukan. Sakpiron jalukmu itu tergantung kepada kualitas ibadah yang kita lakukan. Sehingga dalam Al-Quran Allah ndawuhno
berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab itu ulama menafsirkan bahwa as-sabirun itu ditafsirkan sebagai as-shaimun. Orang yang berpuasa itu Allah akan memberikan imbalan yang bighairi hisab. Bahasa kerennya itu unlimited lah, bahwa ganjaran itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Tergantung pada kita. Terserah berapa yang kita mau. Sehingga kita perlu memperbanyak amalan-amalan yang melengkapi, yang menyempurnakan terhadap ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, ibadah puasanya supaya sempurna, kita bukan hanya imsakun anil muftirat, tapi juga imsakun anil ma'asi. Seluruh potensi kemaksiatan itu kita hilangkan, kita perkecil. Kalau memang tidak bisa melakukan kebaikan, sehingga ulama menganjurkannya, ya turu sajalah. Naumus shaimi ibadatun itu adalah batas minimal untuk menjaga agar supaya ibadah puasa kita ini tidak terjadi pengurangan, tidak terjadi defisit terkait dengan ganjaran yang kita lakukan itu. Nah, kalau bisa diusahakan, karena memang waktu bulan Ramadan ini sangat terbatas, mudayyak, ya tidak ada waktu yang bisa ditambahkan kecuali waktu yang ditentukan dalam satu bulan ini, maka amalan-amalan sunnah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tadi saya katakan yang pertama tadarus Al-Quran, ada lalu kemudian sholat tarawih, sholat sunnah yang kita lakukan pada malam hari setelah kita sholat isya. Itu juga bagian dari amalan ibadah yang dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah ala mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i itu adalah 20 rakaat yang kita lakukan sebagaimana mayoritas masyarakat Indonesia ini. Ada lagi kita sedekah, diperbanyak sedekah, perbanyak istighfar, memperbanyak membaca kalimat thayyibah. Wah, itu semua bagian dari amalan-amalan yang sangat dianjurkan, dan tentu ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah dalam batas yang bighairi hisab, tergantung pada kualitas amal yang kita lakukan, lalu kemudian menjaga amal itu untuk tidak hilang pahalanya dengan menjaga untuk tidak dipamerkan kepada siapapun. Itu memberikan takjil, buka orang yang berpuasa, itu juga bagian dari sesuatu yang sangat dianjurkan. Sekarang ada tradisi untuk sahur bersama juga, memberi makanan dan seterusnya. Itu bagian dari sesuatu yang menempel di dalam ibadah puasa ini. Bagi santri maka tentu syahrul ilmi, bulan ini harus dipakai sebagai bulan memperbanyak ngaji, karena syahrul ilmi. Jadi kalau dulu zaman saya mondok di awal itu, ya poso ini betul-betul memperbanyak khatam kitab. Kalau kita belum mampu mengikuti ngaji zaman itu dengan Al-Maghfurlah Kiai Samsuri, zaman saya ngaji kitab Bukhari, Sahih Bukhari yang memang dikhatamkan satu bulan puasa Ramadan, mulai 15 Sya'ban sampai biasanya tanggal 25 Ramadan. Begitu pula Sahih Muslim. Itu pun ngajinya sehari itu hampir 15 jam. 15 jam. Kadang sampai jam 3 malam, mulai dari habis tarawih itu. Nanti pagi itu sampai zuhur, mulai jam 7, jam 8 itu. Kemudian nanti habis asar itu sampai pas maghrib. Itu terus kita ngaji itu. Jadi suasana atmosfer ilmu itu luar biasa di bulan Ramadan. Karena syahrul ilmi, ada kompetisi untuk berilmu. Ilmu itu menjadi bagian dari sesuatu yang kita buru. Dan betul-betul kita seperti dalam kondisi yang yang doping ya. Kita berusaha untuk mencari ilmu itu dengan kekuatan yang berlipat-lipat gitu. Kita persiapkan betul. Bahkan kalau dulu ada tradisi ngaji posoan, ngaji Ramadanan, karena memang sekolahnya itu libur kalau zaman itu, sehingga banyak orang-orang atau anak-anak yang karena tidak sekolah lalu kemudian berangkat ke pondok untuk ngaji posonan itu ya. Nah, kita yang di pesantren, karena memang kita masih berada dalam kegiatan di pesantren termasuk sekolahnya, maka tentu kita manfaatkan sebagai bagian dari sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita adalah kita mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa menjaga agama ini, dengan ilmu kita bisa menjaga diri kita,
Dengan ilmu kita bisa menjaga keluarga kita, dengan ilmu kita bisa menjaga negara kita. Menjaga terhadap kedaulatan negara kita adalah dengan ilmu. Maka bulan Ramadan adalah syahrul ilmi, kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan ilmu. Ilmu adalah awal dari segalanya. Allah menciptakan Adam pun diawali dengan wa'allamnahu min ladunna ilma. Mengutus Nabi Muhammad pun juga diawali dengan Iqra. Artinya apa? Segalanya, semua bentuk penugasan, semua bentuk kekuatan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini harus diawali dengan ilmu. Dan Ramadan sebagai bulan syahrul ilmi kita manfaatkan untuk belajar ngaji dengan sebanyak-banyaknya. Ngaji dengan sungguh-sungguh. Nggowo kitab lalu kita maknai, kita perhatikan, lalu kemudian kita simpan kitab itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu bagian dari hal-hal yang seharusnya kita lakukan meskipun itu dalam bentuk sunnah, terutama untuk santri tadi, memperbanyak ngaji kitab kuning ya di pondok pesantren. Moga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.